Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel MK Production, Inovasi and Creativity for Education. Kali ini kita akan membahas Simple Lesson Plan, aplikasi rancang bangun kegiatan pembelajaran. Simple Lesson Plan adalah aplikasi cerdas dan sistemik untuk membuat rancangan desain pembelajaran, lesson study, RPP, dan perangkat pembelajaran secara sederhana, lengkap, dan benar. Ada 3 prosedur dasar yang harus dilakukan ketika kita ingin membuat perangkat pembelajaran menggunakan Simple Lesson Plan. Yang pertama, persiapkan data, lakukan analisis. Yang ketiga, perangkat Anda peroleh mudah, cepat, dan benar. Bagian pertama yang akan kita bahas dalam tutorial ini adalah overview aplikasi Simple Lesson Plan. Ini adalah tampilan muka dari Simple Lesson Plan, terdiri dari banner, identitas pengguna, kemudian yang ketiga adalah bagian persiapan data, bagian selanjutnya adalah bagian analisis data, di jalur atas ada program tahunan, program semester ganjil, program semester genap, di bagian bawah ada penentuan KKM, pembuatan kisi-kisi, penampilan soal, dan kartu soal. Sehingga di titik akhir dari kegiatan kita menggunakan aplikasi ini adalah RPP. Secara keseluruhan, aplikasi ini akan merancang desain pembelajaran mulai dari perangkat pembelajaran sampai ke RPP. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah review dari aplikasi. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan ketika kita ingin membuat perangkat pembelajaran dengan aplikasi ini adalah aktivasi, kemudian menentukan mata pelajaran, menginput SKL KIKD, selanjutnya adalah melakukan analisis materi, sebelumnya analisis minggu efektif, dilanjutkan dengan analisis indikator, dilanjutkan lagi dengan analisis penilaian, dan yang terakhir adalah analisis pembelajaran. Ketika 4 analisis ini sudah kita lakukan, maka secara otomatis Bapak Ibu sudah mendapatkan program tahunan, program semester genap, kemudian di bagian bawah Bapak Ibu bisa menentukan KKM dengan mudah, membuat kisi-kisi dengan mudah, sehingga kartu soal bisa kita peroleh secara otomatis. Perangkat soal yang kita butuhkan untuk penilaian juga secara otomatis akan bisa kita peroleh. Silabus tidak perlu Bapak Ibu pikirkan karena dia akan terkonstruksi secara otomatis dari semua analisis, termasuk dengan RPP. Semua komponen RPP tidak ada lagi yang dilakukan, hanya menampilkan RPP per KD. Selanjutnya akan kita bahas adalah langkah pertama dari prosedur penggunaan aplikasi, yaitu persiapan data. Beberapa langkah yang harus kita lakukan dalam mempersiapkan data. Yang pertama adalah menyiapkan aplikasi supaya bisa digunakan di sekolah Bapak Ibu dengan benar, yaitu menu aktivasi. Ya, pada menu aktivasi ini kegiatannya adalah mengatur data-data tentang nomor NPSN, kemudian alamat 1 yang akan digunakan dalam kop surat, kemudian alamat 2, menuliskan alamat email, dan yang ketiga menuliskan data kop surat. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menggantikan data ini Bapak Ibu bisa langsung menuliskan saja nama dari kop surat Bapak Ibu. Ya, misalkan saya ganti di sini adalah pimpinan daerah Muhammadiyah Lampung Timur sebagai basis dari SMP Muhammadiyah 1 Sukamudi. Kemudian logo ini bisa kita ganti dengan logo SMP Muhammadiyah. Ya, caranya dengan mengganti change picture, kemudian cari logo dari SMP Muhammadiyah di laptop Bapak Ibu atau di logo sekolah Bapak Ibu, silakan digantikan. Ya, kita cari dulu. Ini misalkan kita pakai logo dasar saja, ya, seperti ini. Kita atur posisinya. Ya, sudah selesai.
mengisi menu aktivasi. Langkah selanjutnya adalah mengisi data mata pelajaran. Kita buka, klik. Yang pertama yang harus Bapak Ibu tuliskan adalah data mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu, misalkan ilmu pengetahuan sosial, karena SMP tidak ada penjurusan, kemudian tahun pelajaran, kemudian kelas. Ya, kelas dipilih, misalkan mengajar kelas 7, jumlah tatap muka per minggu ada 5 jam pelajaran, alamat tanda tangan Lampung Timur, kemudian nama guru bisa digantikan dengan nama Bapak Ibu yang mengajar matematika di sekolah Bapak Ibu, dan seterusnya termasuk nama kurikulum dan nama kepala sekolah kita ganti Yudi Hermanto SPD. Ya. Demikian mengatur menu mata pelajaran. Langkah selanjutnya adalah menginput data SKL KIKD. Kita klik. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu secara manual harus memasukkan data SKL KIKD ke dalam sistem. Ya, pelan-pelan. Pertama SKL sikap, kemudian LKL mata pelajaran, SKL keterampilan, dilanjutkan dengan KI 1, 2, 3, 4, dilanjutkan dengan data KD, karena matematika tidak ada KD spiritual, dan KD sosial juga tidak ada. Dan kalau Bapak Ibu mengajar pendidikan agama dan PPKN, maka ada KD spiritual dan KD sosial. Kemudian dilanjutkan dengan menginput data KD pengetahuan sebanyak data KD yang ada di kurikulum atau di Permendikbud nomor 24 yang terbaru nomor 130. Nah, demikian Bapak Ibu cara menginput data SKLKD. Bisa Bapak Ibu copy paste, bisa juga diketik sendiri ya, seperti ini, atau bisa juga Bapak Ibu mengcopy paste dari dokumen yang ada. Demikian Bapak Ibu 3 langkah persiapan untuk melengkapi data. Yang pertama data sekolah, kemudian yang kedua data mata pelajaran, yang ketiga adalah data SKL KIKD. Selanjutnya langkah ketiga adalah analisis. Analisis pertama yang harus dilakukan adalah analisis waktu efektif. Kita buka. Bapak Ibu yang saya hormati, langkah pertama dari analisis adalah analisis minggu efektif. Ya, kita klik menunya. Ya. Ini secara otomatis tampil seperti ini. Bapak Ibu, langkah selanjutnya hanya menghitung waktu tidak efektif di setiap bulannya. Ya. Baik itu di semester 1 maupun di semester kedua. Kita praktekkan satu saja. Untuk semester ganjil, misalkan bulan Juli tidak efektif ada 2 minggu. Di bulan Agustus ada 1 minggu. Kemudian di bulan Desember ada 3 minggu. Sehingga tersisa minggu efektifnya adalah 18 minggu. Kemudian kalau memang nanti ada cadangan minggu efektif, Bapak Ibu bisa tuliskan. Kalau tidak ada berarti kita kasih angka 0. 1 minggu ada 5 jam tatap muka. Jadi total seluruh jam kita dari semester ke pertama ini ada 90 jam tatap muka. Demikian juga di semester kedua kita bisa analisis ya, misalkan ini 3 sehingga tersisa di sini ada 17 minggu efektif dikali 5 plus cadangan 1 dikurangi sehingga total ada 80 jam tatap muka. Yang kedua adalah analisis materi pembelajaran. Pada kegiatan ini ya, kita bisa awali dengan mengklik analisis materi dari buton Simple Explain. Kita buka. Pada kegiatan ini ada beberapa hal yang harus dianalisis. Yang pertama adalah materi pokok, kemudian materi reguler, selanjutnya adalah materi pengayaan, dan yang ketiga adalah materi remedial serta nilai-nilai karakter, penentuan semester, dan alokasi waktu. Bapak Ibu yang saya hormati, ya kita simulasikan 1 KD.
kita analisis. Ya, yang pertama adalah menentukan materi pokok. Yang kita tuliskan di sini adalah hanya judul dari materi. KD kita adalah menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat dan pecahan. Materi pokoknya adalah urutan bilangan bulat dan pecahan. Kemudian pada materi reguler, Bapak Ibu bisa melihat di buku atau di dokumen yang ada. Ya, ini hanya simulasi saja. Misalkan materi pertama adalah bilangan bulat. Bilangan bulat. Yang kedua adalah bilangan pecahan. Selanjutnya, ya ini supaya ke bawah Bapak Ibu tekan Alt kemudian di enter sehingga terbentuk baris kedua di sel tersebut. Yang ketiga adalah urutan bilangan bulat. Yang keempat adalah urutan bilangan pecahan. Dan yang kelima adalah urutan bilangan bulat dan pecahan. Misalkan kita analisis ada 5 materi pada pembelajaran materi reguler. Kemudian di sampingnya ada materi pengayaan. Apakah nanti pada materi ini atau KD ini ada pengayaan atau materi yang bisa kita kembangkan di dalam pengembangan materi. Misalkan adalah urutan, kita bahas yang remedial dulu. Remedial adalah materi-materi yang paling sulit pada materi reguler. Kita analisis sebagai materi remedial. Jadi ada di materi reguler urutan terakhir yaitu urutan bilangan bulat dan pecahan. Jadi bilangan bulat dan pecahan diurutkan. Kemudian materi ini mungkin bisa kita lakukan dengan pembahasan masalah atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan bilangan bulat dan pecahan. Ya, contoh saja Bapak Ibu. Ya. Kemudian selanjutnya yang harus kita analisis adalah nilai-nilai karakter yang ingin kita tanamkan. Bapak Ibu bisa tuliskan misalkan karakter disiplin, kita kasih nomor. Ya, karakter disiplin harus masuk pagi, kemudian karakter religius, kemudian karakter tanggung jawab dengan mengerjakan PR. Yang kelima karakter kreatif akan menyelesaikan masalah. Selanjutnya kita tentukan ini dilakukan di semester 1 dengan alokasi waktu sebanyak 10 jam pelajaran. 1 minggu kita 5 jam, ini bisa kan harus selesai selama 2 minggu. Demikian Bapak Ibu proses analisis materi dan alokasi waktu. Kita kembali ke depan. Selanjutnya adalah analisis indikator pencapaian kompetensi atau analisis pembelajaran. Ya, kita buka menunya. Ya, setelah analisis waktu, analisis materi, kita lakukan analisis indikator pembelajaran. Kita klik. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kegiatan ini sudah tertera 1 KD, 2 materi. Ya, KD dari 31 dan KD dari 41. Nah, kemudian indikator ini kita
buat sesuai dengan KD yang kita peroleh di analisis. Tadi kita sudah materi. Nah, di sini kita buat beberapa indikator berdasarkan urutan ini. Misalkan yang sederhana adalah menjelaskan atau membedakan bilangan bulat. Yang kedua, membedakan, ini contoh saja Bapak Ibu ya, bilangan pecahan. Yang kedua, mengurutkan bilangan bulat. Yang keempat, mengurutkan bilangan pecahan. Yang berikutnya adalah mengurutkan bilangan bulat, dan pecahan. Ini adalah indikator kunci yang dari dari KD. Ya, menentukan urutan, menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat dan pecahan. Jadi titik akhirnya adalah mengurutkan bilangan bulat dan pecahan. Selanjutnya, pada indikator pencapaian kompetensi keterampilan, di sini menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan. Ya, kita akan mulai mungkin 3. Ya, yang pertama, menyelesaikan masalah urutan bilangan bulat. Ya, kita bahas. Kemudian menyelesaikan urutan bilangan pecahan. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan urutan bilangan bulat dan pecahan. Jadi gabungan bilangan bulat dan pecahan. Kemudian nilai-nilai karakter tadi juga kita input di sini. Yang pertama adalah disiplin, kemudian tanggung jawab. Contoh Bapak Ibu. Yang ketiga adalah religius, tepat waktu, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa analisis beberapa karakter yang ingin kita tanamkan selama proses pembelajaran. Tepat waktu, disiplin, datang pagi, kemudian ada berdoa, dan mengerjakan tugas dengan tepat waktu, dan seterusnya. Itu karakter-karakter yang bisa kita tanamkan kepada anak-anak kita. Demikian Bapak Ibu tentang analisis indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya adalah analisis penilaian. Analisis penilaian adalah analisis keempat yang harus kita lakukan setelah kita menentukan indikator. Kita buka menu analisis penilaian. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tadi sudah membuat beberapa indikator pada KD1, ya, pada KD31 dan KD41. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 indikator. Nah, logika sederhana dari analisis penilaian ini adalah setiap indikator pencapaian kompetensi yang kita buat, kita harus buatkan indikator soalnya. Minimal 1 buah indikator soal. Kemudian yang kedua, setiap indikator soal yang kita buat, kita harus buatkan butir soalnya. Nah, itu logika sederhana dari indikator analisis penilaian. Oke, yang pertama adalah membedakan bilangan bulat. Ya, kita buat, ini kita hapus dulu yang ada, karena ini adalah simulasi. Kita hapus dulu, kemudian kita buat indikatornya. Yang pertama adalah siswa diberikan huruf kecil. Nah, siswa diberikan beberapa bilangan atau langsung diberikan beberapa bilangan. Siswa dapat membedakan bilangan bulat. Kemudian yang kedua, diberikan beberapa pecahan
siswa dapat membedakan dengan bilangan lain. Diberikan beberapa bilangan, siswa dapat mengurutkan bilangan bulat. Kemudian yang kelima, keempat, diberikan urutan bilangan. Siswa dapat menentukan urutan bilangan pecahan. Dan yang kelima, misalkan diberikan beberapa urutan bilangan bulat dan pecahan. Siswa dapat mengurutkan bilangan bulat dan pecahan. Oke, kita sudah menentukan indikator bilangan. Selanjutnya kita akan membuat butir soal, ya. Misalkan ini kita akan buat semuanya dalam soal pilihan ganda. Selanjutnya kita akan membuat bentuk butir soal ini dalam pilihan ganda, ya. Pilihan ganda, ini juga pilihan ganda. Kita analisis, ini bukan analis yang benar, tapi hanya contoh simulasi saja. Misalkan ini adalah C2, membedakan, ini juga C2, berikutnya adalah C3, berikutnya masih C3, C4, misalkan. Ini analisis simulasi saja, Bapak Ibu, jangan dilihat keterhubungannya. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan menginput rumusan soal. Bapak Ibu bisa mengcopy paste rumusan soal ini dari soal yang sudah ada. Kita akan praktekkan. Ini kita hapus dulu semua. Nah, kita akan praktekkan bagaimana menginput soal dari PDF lah, yang paling susah. Yang dari PDF kita ambil, misalkan nah, soal ini. Waduh, ini tidak bisa di-copy. Kita cari soal yang lain, Bapak Ibu. Kita cari soal yang lain, misalkan dari dokumen latihan soal. Ya, ini adalah soal bahasa Indonesia. Kita coba. Ya, yang pertama ini soal bahasa Indonesia yang banyak tagnya. Mohon maaf, walaupun ini tidak sama dengan indikatornya, ini hanya sebagai simulasi saja. Ini kita copy Bapak Ibu, ya, di dokumen soal Bapak Ibu, atau mau ketik ini juga boleh. Kita copy, kemudian kita masuk ke soal nomor 1, ya, ini di copy paste, tapi jangan langsung Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa copy paste di bagian atas, dilebarin, ya, diklik. Nah, seperti ini. Kita enter sehingga tampil soal seperti ini, ya. Kemudian ini tidak ada pet gambarnya, misalkan kuncinya adalah B. Yang kedua, kita coba yang ada gambarnya, ya, soal yang ada gambarnya kita coba. Ya, ini contohnya adalah soal, waduh, terlalu besar gambarnya. Kita cari soal yang lain, misalkan di sini, ini ada soal matematika. Ya, soal matematika ini kita ambil satu yang ada gambarnya. Ya, ini misalkan soal ini kita ambil. Ya, ini teksnya kita ambil dulu. Kemudian teksnya kita input ke rumusan soal. Ya, masih di soal yang tadi ini. Kita klik di bagian atas. Ya, sudah seperti ini. Waduh, ini tampilannya kurang oke, tapi nggak apa-apa. Ya, itu harusnya kita ganti dulu soalnya.
Kita anggap soal ini sudah oke. Ya, ini seharusnya adalah logo ini, misalkan ya kita ganti. Cepat saja Bapak Ibu, ini gambarnya kurang pas sebenarnya. Cuman sebagai simulasi, saya akan mencontohkan kepada Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Ini seharusnya logo sudut. Ya. Nah, butir soalnya sudah ada. Ya, kita tinggal rapihkan butir soal ini atau rumusan soal ini. Kemudian gambar dari soal yang akan kita ambil. Ya, gambar soal ini kita ambil dengan cara print screen. Kita print screen, ya. Kemudian kita buka aplikasi Find. Ya, ini aplikasi sederhana untuk membuat file gambar. Kemudian kita paste di sini. Nah, ini adalah gambar yang akan kita ambil. Kita crop, Bapak Ibu. Ya, klik crop. Klik bentuknya. Ini kemudian kita cropping. Seperti ini. Kemudian kita crop. Nah, sekarang tinggal gambar saja. Nah, selanjutnya gambar ini kita simpan. Ya, kita simpan. Misalkan kita simpan di D. Ya, di D. Kita buat satu folder namanya gambar soal. Gambar soal. Kemudian kita tempatkan file ini atau file gambar ini di folder gambar soal dengan judul gambar soal 1. Ekstensinya kita atur menjadi JPG. Ya. Save. Ya, sudah selesai. Nah, selanjutnya kita lihat gambar ini di foldernya, ya, di D, kemudian di folder gambar soal. Mana gambar soal? Gambar soal, ya, ada folder soal, kita buka. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita catat alamatnya adalah D gambar soal, atau Bapak Ibu bisa lihat di gambar ini, kemudian di klik kanan ada muncul menu properties, kita klik. Nah, sehingga tampil lokasi dari gambar soal kita, ya. Ini kita klik. Nah, supaya tidak sama, soal gambar file gambarnya kita ganti bukan gambar soal tapi hanya soal saja. Ya. Oke, kita klik. Kemudian properties. Nah, di sini ada alamat dari soal 1, file soal 1 atau gambar soal 1. Ini kita copy paste supaya tidak salah. Kemudian kita masukkan ke alamat path gambar yang ada di aplikasi. Ya, kita paste. Ini adalah baru alamat folder. Kemudian kita kasih nama filenya tadi adalah soal 1.jpg. Ya, demikian itu Bapak Ibu cara membuat soal yang ada gambarnya. Nah, langkah selanjutnya adalah tadi kita di pertama melihat ada soal yang tidak bisa di-copy paste atau tidak bisa di-copy. Kita bisa ambil semuanya menjadi soal seperti ini. Soal ini mau kita ambil, ya. Biasa Bapak Ibu berhubungan dengan equation. Nah, untuk equation Bapak Ibu bisa langsung membuat soal tersebut menjadi gambar. Kita contohkan misalkan soal ini nomor 15 sajalah. Di sini ada bentuk equation, ya. Kita print screen soal ini, kita akan ngambil soal nomor 5. Ya, kemudian kita masuk ke Find. Nah, di Find yang ini kita hapus dulu, kita ganti dengan file baru. Kemudian kita paste. Nah, ini ada soal nomor 15. Akan kita ambil sebagai soal yang akan kita input ke dalam sistem aplikasi. Ya, ini kita crop. Ya, nah, seperti ini. Kemudian kita simpan.
ini menjadi PNG sama, ya JPG maksudnya. Di gambar soal JPG sudah ada soal 1, yang ini kita buat menjadi soal 3 tadi ya, soal 3. Oke, sudah selesai. Selanjutnya, soal 3 ini, ya soal 1, soal 3 ini kita input ke sistem alamatnya. Alamatnya masih sama, tetapi judulnya adalah soal 3. Jadi kita bisa copy paste dari sini. Ya. Kemudian masukkan ke soal nomor 3, di enter. Kita rubah dulu nama soalnya, sekarang bukan soal 1 tapi soal 3. Nah, rumusan soal tidak perlu kita isi karena kita sudah seluruhnya itu mengambil soalnya dari gambar. Itu sudah 3 soal kita buat. Sekarang kita coba lagi soal yang lain. Misalkan soal yang lain ini adalah soal yang tadi yang banyak, nggak apa-apa dah. Kita ambil ya yang ada yang ada teksnya seperti ini, boleh juga. Ini teks banyak ini kita ambil soalnya. Ini soal untuk nomor 4. Ya, soal KD 314. Ini kita copy paste ya. Kemudian kita enter ke dalam aplikasi, dilihat mana tadi? Waduh. Kita ulangi saja. Ya, ini soal yang ini. Ya, kita copy. Loh. Nah, tagnya nggak bisa masuk ini. Ya. Atau beritanya tidak bisa. Kita copy sendiri beritanya. Ya, seperti ini kita copy, kemudian kita paste ulang ke dalam soal. Ya, ini kita enter supaya ada jeda untuk teks. Ya, kita enter lagi, enter ALT. Nah, seperti ini. Jadi teks kita sudah masuk ke dalam aplikasi. Ya, kita enter. Nah, Bapak Ibu, kita sudah menginput 4 buah soal untuk KD. Untuk indikator 311, 312, 313, dan 314. Ada 4 soal ya. Kemudian ini kita lakukan, misalkan kunci jawabannya ini adalah A. Kemudian yang ini B. Dan yang ini adalah D. Hanya sebagai simulasi saja. Demikian Bapak Ibu, kita sudah membuat 4 soal di dalam analisis rancangan penilaian. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan membahas KKM, kisi-kisi, kartu soal, dan perangkat soal. Sebelum kita masuk ke analisis pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, pada analisis penilaian kita sudah menentukan analisis indikator soal sama butir soal. Sebelumnya kita juga sudah menentukan analisis indikator. Kita akan masuk dulu ke penentuan KKM, kemudian dilanjutkan dengan kisi-kisi, kartu soal, dan perangkat soal. Bapak Ibu yang saya hormati, di penentuan KKM, kita buka dulu menunya, ya kita klik. Nah, di penentuan KKM, Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah mendapatkan indikator soal, indikator pencapaian kompetensi. Jadi di sini Bapak Ibu tidak perlu lagi mencari indikator pencapaian kompetensi, sehingga semuanya sudah tertera ya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan di sini adalah filter baris ya. Klik filter baris, kemudian centang kosongnya sudah tidak dicentang, kemudian oke. Ini untuk membuat beberapa baris kosong di bawah terhidden. Kemudian yang kedua adalah klik rapihkan. Ya, ini untuk merapikan baris-baris kita. Ya, seperti ini. Sudah rapi. Nah, langkah selanjutnya adalah menginput analisis indikatornya atau analisis dari KKM. Ada 3 analisis. Yang pertama ada kompleksitas, daya dukung, dan intak siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, analisis ini bisa mengadaptasi 2 model angka. Yang pertama adalah
0 sampai 100. Yang kedua adalah angka 1, 2, dan 3 untuk analisis tinggi, sedang, rendah. Kita akan praktekkan yang pertama menggunakan angka 1, 2, dan 3. Ya. Kita misalkan ini kita kasih angka 2 semua. Ya, seperti ini. Kemudian ini juga 2 semua. Ini juga 2 semua. 2 semua. Ya, semuanya 2. Kita lihat kalau kita kasih angka 2 semua nilainya berapa. Ya. Oke, sudah selesai. Kita angka 2 semua. Nilainya adalah 67 atau 66,666. Kemudian kita coba dengan tambahan angka 3 di beberapa titik. Atau tinggi ya. Ya, angka tinggi di beberapa titik. Ini sebagai simulasi saja, Bapak Ibu. Ya, sejatinya mungkin Bapak Ibu harus memperhatikan semua indikator, dilihat, kemudian diberi poin. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita buat analisis seperti ini, ya nilainya adalah 93 untuk KD 1. Indikator 311 sampai indikator 413. Yang kedua kita coba dianalisis dengan menggunakan bukan angka 1, 2, 3, tetapi menggunakan bilangan 0 sampai 100. Ya, sini sudah ada simulasinya, kita biarkan. Ya, kita coba copy paste ke atas, ini nilai random. Ya, seperti ini. Jadi bisa Bapak Ibu langsung lakukan, misalkan ini 100, kemudian ini 90, ya, ini juga 89, dan seterusnya. Jadi di analisis KKM ini Bapak Ibu hanya input nilai analisis untuk masing-masing indikator. Tetapi mohon tidak dicampur seperti ini. Ini ada contoh campuran. Jadi ada di atasnya adalah 0 sampai 100. Kemudian di bawahnya 1 sampai 3. Ini akan menghasilkan analisis yang kurang pas. Bapak Ibu yang saya hormati, berapapun angka yang diperoleh oleh Bapak Ibu, ada yang diinput oleh Bapak Ibu dalam analisis KKM ini akan menghasilkan konversi bilangan dari 0 sampai 100. Demikian kita menentukan KKM. Selanjutnya, kita akan membuat kisi-kisi. Bapak Ibu yang saya hormati, ya kita kosongkan ini sudah ada kisi-kisi 1 dan kisi-kisi 2. Kita hapus. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah membuat di analisis penilaian sebanyak 5 soal. Nah, kita bisa membuat kisi-kisi untuk penilaian harian 1, atau penilaian harian 2, atau penilaian harian 3. Jadi kita bisa membuat beberapa kisi untuk berbagai jenis penilaian. Kita akan coba untuk penilaian harian 1. Ya. Penilaian 1. Nah, caranya adalah hanya memasukkan nomor indikator soal. Ada nomor indikator soal 311. Ya, soalnya ini diberikan berapa bilangan. Siswa dapat membedakan bilangan. Ya. Kemudian soal nomor 2 kita panggil soal 312. Soal nomor 3 kita panggil 313. Dan soal nomor 4 kita panggil 314. Ya. Jadi 31 urutan 1, 2, 3, 4. Kemudian kita simpan. Ya. Jadi semester ganjil, penilaian harian 1 kita simpanin masih kosong. Kita simpan. Nah, sudah masuk sehingga di sini tertera kita sudah punya satu kisi-kisi untuk penilaian harian 1. Kita akan coba lagi untuk penilaian harian 2. Ya. Nomor 1 kita balik. Nomor 1-nya adalah 314. Nomor 2-nya 312. Nah, kita buat 2 nomor saja. Kemudian kita simpan. Sudah ada 2 kisi-kisi. Jadi kisi-kisi ini memuat sampai 60 soal Bapak Ibu. Sampai 60 soal. Jadi Bapak Ibu bisa membuat kisi-kisi untuk soal ulangan tengah semester maupun akhir semester. Yang ketiga, kita buat kisi-kisinya untuk tengah semester. Ya. Misalkan untuk tengah semester ini soal pertama 314. Yang kedua 313, kita balik. Yang keempat 312. Yang kelima, yang keempat 311. Karena soalnya yang baru kita buat hanya 4 soal tadi dianalisis. Kemudian kita simpan. Demikian Bapak Ibu. Kita membuat analisis tersimpan untuk harian 1, harian 2,
dan UTS. Di sini ada fasilitas tampil. Kita bisa menampilkan kembali analisis di penilaian harian 1 ke dalam tampilan. Jadi klik tampil. Di sini muncul di penilaian harian 1 ini 311, 312, 313, 314. Kita juga bisa manggil yang lain, misalkan untuk harian 2 kita tampilkan lagi. Ya. Kita panggil. Nah, soal penilaian harian 2 atau kisi-kisi penilaian 2 berisi 314 dan 312. Fasilitas hapus adalah menghapus seluruh kisi-kisi yang pernah kita buat. Fasilitas cetak adalah kalau Bapak Ibu ingin mencetak file ini, kisi-kisi ini untuk menjadi sebuah file cetakan. Itu Bapak Ibu cara membuat kisi-kisi soal. Selanjutnya, kita ingin membuat kartu soal. Kita klik kartu soal. Nah, di sini kita tidak buat, tetapi hanya memanggil. Kita sudah punya kisi-kisi penilaian harian 1, kisi-kisi penilaian harian 2, dan kisi-kisi penilaian tengah semester. Kita panggil, misalkan yang pertama, contoh penilaian harian 1. Kita panggil, ya, di sini sudah ada, form kartu soal, kita panggil. Di sini ada soal, biarin saja. Ya, kita panggil, kita tampilkan. Kita tunggu sebentar, karena ini akan memakan waktu. Kapasitas kartu soal ini sebanyak 60 kartu soal, sehingga agak lama ketika menampilkan. Apalagi nanti kalau laptop Bapak Ibu, kapasitas kecepatannya di bawah normal. Ya, lihat ditampilkan di bawah ada processing. Nah, sudah tampil soalnya. Ya. Kemudian soal nomor 2 sudah tampil. Ada gambar soal ini nomor 2. Nomor 3. Wah, kebalik kita menempatkan soalnya. Tadi ini aturan yang ada di nomor 3. Gambarnya yang ini di gambar nomor soal nomor 2. Ya, kebalik memberikan nama. Kemudian gambar soal nomor 4 bahasa Indonesia. Nah, seperti ini. Ya, Bapak Ibu bisa review ya fontnya kalau nanti tidak muat. Jadi bisa dikecilkan fontnya sampai memenuhi. Nah, seperti ini. Nah, demikian Bapak Ibu menampilkan kartu soal dari kisi-kisi yang pernah kita buat. Itu untuk penilaian harian 1. Kita bisa manggil untuk soal penilaian harian yang lain, kita panggil kemudian kita tampilkan. Ya, Bapak Ibu bisa praktek nanti. Berikutnya adalah perangkat soal. Ya. Perangkat soal adalah dari kisi-kisi juga sama. Kita punya 3 kisi-kisi. Kita akan manggil perangkat soal untuk penilaian tengah semester. Ya. Ini sudah masuk, tinggal kita panggil soalnya. Kita panggil soalnya, kita kembali dulu ke sini Bapak Ibu. Di kisi-kisi kayaknya kita belum memberikan nomor. Tadi belum tampil nomornya. Di penilaian tengah semester kita panggil dulu. Ya, tampil. Kemudian ini kita kasih nomor dulu. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ada 4 soal di penilaian tengah semester, kemudian kita simpan ulang. Ya. Oke. Sekarang setelah itu kita rubah sedikit. Kita kembali ke perangkat soal. Kita bisa menampilkan soal tadi. Ini kita hapus dulu soal yang ada. Ya, boleh dihapus. Nah, ya, gambarnya juga dihapus. Gambar ini dihapus. Gambar ini dihapus. Semua dihapus, kosong. Kita tampilkan penilaian tengah semester. Tampilkan. Jadi di kartu soal dan di soal kita hanya menampilkan, tidak lagi membuat. Ya, karena soalnya sudah kita buat pada analisis penilaian. Ya, sudah ada. Ya, kita atur lebarnya supaya mencukupi untuk soal. Ya, soal nomor 1 sudah. Soal nomor 2 seperti katakan tadi ketukar antara gambarnya. Jadi ini kita jadikan soal nomor 3. Karena soal nomor 3 murni dari gambar. Ini untuk mengantisipasi pengetikan equation. Kemudian kolomnya kita kecilkan sedikit atau barisnya.
Kemudian gambar ini kita gunakan untuk soal nomor 3. Jadi ada 4 soal. Ya. Seperti ini Bapak Ibu, tampilan soal kita. Bapak Ibu bisa mencetak ini ya, seperti biasa dicetak, bisa dengan kontrol V atau ditekan button printer. Nah, seperti tampilannya. Sehingga nanti Bapak Ibu tidak perlu susah lagi untuk mengetik soal karena soal ini sudah ada dalam sistem. Ini pun nanti bisa Bapak Ibu pelajari dengan soal kalau Bapak Ibu terbiasa untuk membuat soal untuk CBT. Demikian Bapak Ibu pembahasan penentuan KKM, kisi-kisi, kartu soal, dan perangkat soal. Selanjutnya adalah program tahunan dan program semester. Bapak Ibu yang saya hormati, fasilitas program tahunan dan program semester sudah terbentuk secara otomatis dari hasil analisis materi. Ya, kita coba lihat menu program tahunan, kita klik. Bapak Ibu, di sini sudah ada materi-materi yang akan kita berikan pada semester ganjil dan semester genap. Bapak Ibu, di kegiatan ini hanya mengatur lebar baris supaya tidak ada teks yang tidak terbaca, ya. Ya, seperti ini. Jadi, program semester ini terbentuk secara otomatis dari hasil analisis. Semester genap juga sama, kita atur lebar kolomnya. Ya. Diatur sedemikian sehingga Bapak Ibu supaya tidak ada teks yang hilang. Ya, tampil semua seperti ini. Ya, sudah kita analisis tadi, materi pertama adalah urutan bilangan bulat dan pecahan, persamaan, dan ini kita analisis hanya contoh aja. Kemudian oleh kasih waktu kita analisis sebanyak 10 jam tatap muka. Nah, ketika Bapak Ibu ingin mencetak, atur lebar baris, kemudian klik filter baris ini, dan pastikan tidak ada centang kosong. Kemudian di OK, sehingga tadi yang ada baris kosong sekarang sudah tertutup, sehingga tinggal di print. Selanjutnya adalah program semester. Program semester pun demikian, dia akan tampil secara otomatis dari hasil analisis waktu dan analisis materi. Langkah di sini adalah hanya mengatur lebar kolom. Ya, lebar kolomnya disesuaikan dengan teks supaya tidak ada teks yang hilang. Bapak Ibu tinggal klik di bar sebelah kanan. Nah, sudah seperti ini. Kemudian klik filter baris supaya baris kosongnya disembunyikan. Nah, sudah selesai. Ini lembar 1. Lembar kedua dari program semester adalah alokasi waktu. Juga sudah terbentuk. Ya, tinggal mengatur lebar kolom disesuaikan dengan teks. Kemudian di bagian time scheduling atau alokasi waktu yang disediakan, Bapak Ibu di bulan Juli ada 3 minggu yang tidak efektif, kita bisa nonaktifkan dengan cara memberi angka 1. Kemudian di minggu pertama itu 5 jam, ya, ini juga 5 jam. Berikutnya bab kedua 5 jam, misalkan juga 5 jam, dan seterusnya. Setiap jam tatap muka per KD kita tentukan dalam raster warna merah supaya terlihat jadwal kita. Raster ini bisa kita ganti Bapak Ibu warnanya menjadi abu-abu, menjadi kuning, ya, menjadi hijau, atau menjadi biru. Selera Bapak Ibu bisa ke raster, ya, raster 1, raster 2. Nah, demikian Bapak Ibu bagaimana mendapatkan program tahunan dan program semester secara otomatis dari aplikasi Simple Lesson Plan. Berikutnya adalah analisis yang terakhir setelah kita membuka menu program tahunan semester, menu kisi-kisi, kartu soal, dan perangkat soal. Analisis yang terakhir adalah analisis pembelajaran. Analisis ini sangat penting dilakukan. Ini adalah langkah terakhir untuk bisa terbentuknya RPP atau desain pembelajaran. Ya, kita buka Bapak Ibu.
kita klik analis pembelajaran. Ya, seperti ini. Kita kosongkan dulu database dari analisis. Sudah kita kosongkan. Ya, seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini kita bisa hapus dulu sebelum kita memulai. Ada beberapa yang harus kita sampaikan sebelum Bapak Ibu melakukan pembelajaran di menu ini. Yang pertama adalah fasilitas bantuan. Jadi ketika ingin membuat rancang bangun langkah pembelajaran, bisa kita klik ini. Sini ada bantuan langkah membuat rancangan pembelajaran. Mulai dari menentukan nomor KD, jumlah pertemuan, kemudian menentukan pendekatan, model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar. Untuk membuat langkah pembelajaran tiap tahun atau tiap pertemuan, tentukan dulu model pembelajarannya, materi pembelajaran pertemuan, jumlah jam tatap muka pertemuan, kemudian alokasi waktu kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Dan selanjutnya Bapak Ibu harus menginput secara manual kegiatan pendahuluan, kegiatan inti pembelajaran, dan kegiatan penutup. Itu petunjuknya. Jadi kita di sesi awal ini kita contohkan misalkan karena mulai dari KD1 ya. KD1 kita buatkan ya, KD1 10 jam pelajaran. 1 minggunya 5 jam, berarti ini sekitar 4 pertemuan. Ya, 4 pertemuan jadi 3 jam, 2 jam, 3 jam, 2 jam. Pendekatannya kita gunakan saintifik. Kemudian model pembelajarannya kita gunakan misalkan discovery. Ya, discovery learning. Kemudian dengan metode diskusi dan penugasan. Nah, medianya Bapak Ibu silahkan bisa dalam bentuk PowerPoint. Ya, kemudian sumber belajarnya dari buku paket, kemudian buku penunjang, bisa juga dari internet. Internet tentunya dituliskan alamatnya Bapak Ibu. Ya. Nah, itu tahap pertama yang harus dilakukan. Kemudian, Bapak Ibu kita harus menginput setiap pertemuan. Karena kita setting di sini ada 3 pertemuan. Ya, ada 3 pertemuan. Maka kita harus 4 pertemuan. Maka kita harus merancang kegiatan pembelajaran untuk 3 pertemuan. Jadi pertemuan 1, 2, 3, dan 4. Nah, contohnya di sini sudah ada. Dimulai dari menentukan model pembelajaran untuk pertemuan 1. Kemudian materinya, misalkan tentang bilangan bulat. Bilangan bulat dan pecahan. Ya. Kemudian untuk 3 jam tatap muka 15 menit, kemudian kita input kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, ya, sampai kegiatan penutup. Setelah selesai 4 pertemuan, Bapak Ibu ini bisa copy paste. Kalau Bapak Ibu nanti sudah mendesain 1, kemudian di copy paste ke pertemuan kedua, gitu, boleh. Kemudian di copy lagi ke pertemuan ketiga juga boleh. Tinggal nanti materinya Bapak Ibu sesuaikan dan langkah-langkah lain disesuaikan sesuai dengan kegiatan pertemuan 1, 2, dan 3. Kita sudah rancang 4 pertemuan untuk KD1. Setelah itu kita simpan. Seperti perlakuan ketika Bapak Ibu membuat kisi-kisi. Kita simpan sehingga ini rancang bangun langkah pembelajaran untuk KD1 ini sudah masuk ke dalam sistem. Berikutnya Bapak Ibu bisa membuat untuk KD2. KD2 misalkan hanya 3 pertemuan. Kemudian modelnya bukan discovery tetapi ya problem based. Ya, problem based learning. Dan seterusnya tentunya. Kemudian materi pokok, KD dan seterusnya yang lain-lain indikator sudah termasuk dalam analisis yang lain. Kita simpan.
Jadi setiap kita membuat rancangan ini, misalnya KD4, KD3, ya kita umpamakan seperti ini, kita simpan. Sehingga kita mempunyai 3 rancang bangun langkah pembelajaran untuk KD1, KD2, dan KD3. Bantuan lain Bapak Ibu sama seperti tadi untuk menampilkan seperti apa, untuk rancang bangun nanti seperti apa, untuk problem based learning langkahnya, untuk project based seperti apa. Nah, demikian Bapak Ibu cara membuat rancangan pembelajaran. Selanjutnya adalah fasilitas pembuatan silabus dan RPP. Kita buka. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, silabus dan RPP itu sama dengan kartu soal dan perangkat soal logikanya. Jadi hanya memanggil saja. Saya akan memanggil RPP saja. Ya. Ini adalah RPP. Kita coba panggil RPP KD1 yang kita buat. Ya. Sudah berubah materinya urutan bilangan, kemudian KD-nya, kemudian indikatornya sudah ada di sini. Itu kalau KD1, kalau kita panggil KD2, maka materinya juga berubah. Kemudian indikatornya juga berubah. Dan seterusnya, ya. Kita panggil KD1 lagi supaya terlihat. Ya, di sini sudah ada KD indikator, kemudian ada tujuan pembelajaran sudah tampil otomatis. Berikutnya adalah materi pembelajaran reguler sudah ada juga. Pengayaan, remedial, scientific, discovery, diskusi penugasan sudah ada, PowerPoint sudah ada, internet. Kemudian di sini juga sudah ada rancangan pembelajaran untuk pertemuan 1 dari apa yang kita buat tadi. Kemudian pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan keempat. Yang kelima kosong. Kita hanya menentukan tadi untuk KD1 sebanyak 4 pertemuan. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin mencetak RPP ini, tentunya langkah awalnya adalah seperti tadi, lebar baris kita sesuaikan dengan teks yang ada supaya tidak ada teks yang tertutup. Jadi satu-satu kita lebarkan, ya, tidak bisa secara otomatis. Kemudian filter barisnya juga pastikan yang kosongnya tidak dicentang, ya. Filter baris, centang kosongnya dibuang, sehingga semua baris kosong akan tertutup. Ya, tinggal ada baris yang ada isinya, dilebar baris, alurnya di baris. Kemudian selanjutnya RPP ini bisa di print out, di bawahnya sudah ada ini. Ya, sudah bisa di print out sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, demikian tutorial dari Simple Lesson Plan, aplikasi rancang bangun pembelajaran. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Terima kasih pula atas apresiasi yang diberikan kepada Simple Lesson Plan, baik pada aplikasi maupun pada pelaksanaan BIMTEK yang dilakukan secara daring atau online menggunakan fasilitas Webex. Paling tidak ada sekitar 620 orang yang berapresiasi ke pelatihan Simple Lesson Plan menggunakan daring Webex. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.